Tujuan dari teori deconstruction adalah untuk mempertanyakan makna dalam sebuah teks serta memberikan berbagai macam perspektif atau interpretasi terhadap sebuah karya sastra. Oleh sebab itu, ketika ingin menggunakan teori ini menjadi cukup menantang, tetapi sekaligus menarik di saat yang sama. Karena kita harus menganalisis sebuah karya sastra dengan cara yang mendetail dan menganalisisnya dengan dalam. Kalau tidak, nanti analisis kita akan cenderung terasa mengada-ada, amburadul, dan cenderung berantakan. Oleh sebab itu, secara ironis, meskipun teori deconstruction ini sebenarnya bertujuan untuk menghancurkan, mempertanyakan, bahkan membalikkan makna yang terstruktur dari dalam sebuah karya sastra, penelitiannya sendiri juga harus terstruktur. Hey everybody, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan membahas penggunaan atau aplikasi teori deconstruction di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Jadi sebenarnya video ini berdasarkan pada pertanyaan dari teman-teman sekalian melalui komen di channel ini ya, intinya untuk membahas lebih detail, jadi gimana sih gambarannya untuk menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori deconstruction. Karena teori deconstruction ini cukup unik ya, cukup unik dan memang cukup berat ketika digunakan oleh mahasiswa dalam menganalisis sebuah karya sastra. Konsepnya itu dapat gitu, di awang-awang gitu, tetapi ketika ingin menggunakannya, itu sebenarnya prakteknya itu gimana sih sebenarnya, detailnya itu gimana gitu ya. Pada dasarnya memang agak sulit kalau hanya dibahas di dalam video ini gitu ya. Karena memang harus ada step-stepnya itu yang tertata dalam bentuk tulisan. Jadi misalnya kalau teman-teman menulis artikel ilmiah, jurnal ilmiah gitu kan, sastra atau skripsi gitu, itu kan step-stepnya harus jelas. Nah, teman-teman ini bertanya bagaimana gambaran ketika kalau kita mulai garap skripsi gitu kan, sebenarnya seperti itu. Memang agak sulit karena dalam bentuk video ya, tetapi saya akan mencoba, sekali lagi akan mencoba untuk memberi gambaran utuh tetapi sedikit mendetail semoga ya, melalui step-stepnya gitu ya, dan melalui beberapa contoh ya, beberapa contoh. Dalam hal ini kita akan membahas sebuah film pemenang Oscar, Joker tahun 2019 ya, nggak salah ya. Jadi judul dari konten ini adalah Deconstructing Joker gitu. Jadi kita akan mencoba menggunakan step by step atau langkah demi langkah menganalisis Joker, film Joker itu dengan menggunakan teori deconstruction begitu. Semoga ini bisa membantu. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau masih dirasa penjelasan saya ini kurang dalam, kurang mendetail, teman-teman jangan khawatir, tetap saja beri komentar lebih spesifik mungkin, sehingga video saya bisa juga lebih spesifik membahas tentang hal yang teman-teman tanyakan. Oke, kita mulai dari definisinya. Kita ulang lagi ya. Jadi deconstruction itu adalah a theory developed by Jacques Derrida yang challenges binary oppositions and seeks to reveal how meaning is not fixed but is instead constructed and fluid. Jadi maksudnya dekonstruksi itu yang dikembangkan oleh Jacques Derrida ini itu menantang binary opposition, yaitu konsep yang ada di teori strukturalisme, di mana di dalam kehidupan kita langsung lari ke ini saja ya, langsung lari ke karya sastra gitu ya. Di dalam karya sastra itu ada struktur di mana pasti ada pemaknaan yang terdiri dari dua hal yang berbeda dan saling bertentangan. Di mana hal yang bertentangan inilah yang menciptakan makna utuh dari sebuah karya sastra. Nah, deconstruction ini datang untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa makna itu tidak fixed.
ya, tidak apa ya, tidak tetap, dan apa ya, memang disengaja diciptakan, maksudnya tidak alami gitu ya, tidak alami tapi sengaja diciptakan, dan juga maknanya bisa berubah-ubah gitu. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Nah, kita lihat di film Joker di tahun 2019 yang disutradarai oleh Todd Phillips, yang kita bisa menganalisis dengan melibatkan tema film ini, kemudian bisa juga kalau kita mau bahas karakternya atau tokohnya, juga struktur narasinya, untuk mencoba uncover contradictions, ambiguities, and the instability of meaning within the text, yang mencoba untuk membongkar kontradiksi yang ada di dalam karya sastra, kemudian ambiguitasnya, kemudian ketidakstabilan makna di dalam sebuah teks. Nah, kalau di strukturalisme itu kan dianggap fix ya, jelas, kemudian stabil makna itu. Jadi makna kalau yang jahat itu seperti ini, kalau yang baik seperti ini. Kalau yang waras seperti ini, berarti yang gila seperti ini. Itu sudah jelas. Tetapi di dalam menggunakan dekonstruksi, kita akan melihat bahwa semua itu nggak jelas, semua itu tidak stabil, maknanya bisa beragam, tidak, apa yang terlihat baik itu belum tentu baik, apa yang terlihat putih itu belum tentu putih gitu maksudnya. Ya, nah, untuk menunjukkan bahwa kita punya perspektif dan interpretasi beragam mengenai sebuah karya sastra. Nah, kita lihat di film Joker, yang mana tokoh utamanya adalah Joker, ya kan, yang tokoh yang menonjol sekali. Semoga teman-teman bisa melihat gambaran sebelum kita masuk ya, karena filmnya Joker itu udah menonjol sekali. Ada apa di situ? Nah, a step-by-step guide to applying deconstruction to Joker ini, di sini ada beberapa yang ada. Saya masukkan di sini ada 6 ya. Identify the central binary oppositions, examine how these binaries are presented and undermined, analyze the role of the marginalized term, identify moments and ambiguity and contradiction, challenge the notion of a single coherent interpretation, dan reflect on the ethical implications. Jadi step pertama seperti ini. Kita harus mampu mengidentifikasi central binary opposition dalam sebuah film. Maka kita menggunakan teori strukturalisme. Kita melihat bahwa di dalam sebuah karya sastra itu pasti ada binary opposition-nya. Nah, kita lihat. Di dalam film Joker ini sudah jelas ada dua hal yang saling bertentangan. Ada beberapa hal. Misalnya yang pertama, kita coba sanity versus insanity, atau kewarasan melawan kegilaan. Kan dua hal ini pasti bertentangan. Mana yang disebut waras, mana yang disebut gila, kan gitu. Di dalam Joker mungkin orang akan melihat ya Joker gila gitu, gampang. Sedangkan yang lain waras, temannya yang waras gitu, atau polisi waras gitu ya. Kemudian bisa juga order melawan chaos, keteraturan melawan ketidakteraturan, ya kan. Kemudian reality versus fantasy, kenyataan melalui hayalan. Kita lihat di film Joker jelas di situ ada unsur-unsur ini, ada unsur-unsur yang nyata dan yang tidak nyata, fantasi, imajinasi, hayalan gitu ya. Kemudian juga society versus individual, masyarakat secara umum melawan individu, ya kan, individu itu sendiri, sedangkan society adalah masyarakat ramai. Kemudian bisa juga yang binary opposition yang lain adalah rich versus poor, atau kemiskinan, orang miskin versus melawan orang kaya gitu ya. Nah, deconstruction ini, setelah kita tahu bahwa di film ini, di film Joker ini ada unsur-unsur ini, maka kita akan menantang stabilitas dari dua hal yang bertentangan ini dan bagaimana mereka itu saling ketergantungan, nggak bisa dilepas gitu ya. Dan kita coba misalnya ambil aja satu deh, kita ambil saja satu, misalnya sanity versus insanity. Nah, kita akan tantang binary opposition ini untuk melihat apa benar bahwa sanity sama insanity itu benar-benar bertentangan, benar-benar mempunyai definisi sendiri dan tidak saling berhubungan gitu. Apakah itu seperti langit dan bumi, apakah itu seperti
minyak dan air gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi langkah pertama adalah kita teman-teman bisa menulis bahwa di dalam film Joker ini itu ada binary opposition, yaitu ini dan ini, di mana Joker mewakili kegilaan sedangkan masyarakat atau misalnya cewek yang dia taksir itu ya, itu mewakili kewarasan gitu ya. Kita ambil seperti itu. Kemudian examine how these boundaries are presented and undermined. Kita lihat bagaimana Joker itu merepresentasikan pertentangan ini dan bagaimana film ini kemudian menjadi lebih complicated, ya kan, dan membuat batasan antara dua hal yang bertentangan itu menjadi kabur gitu. Jadi tidak benar-benar tegas. Sekali lagi kita ambil insanity versus insanity. Di situ kan film itu menggambarkan Arthur Fleck itu kan menjadi gila gitu kan. Tetapi juga di saat yang sama mempertanyakan kegilaannya itu sendiri. Apakah kegilaan itu benar-benar lepas dari masyarakat, dari kewarasan? Kita apakah benar? Is it right? Is it true that actually the insanity of Arthur Fleck is not the product of the societal neglect and abuse? Jadi kita lihat apakah benar bahwa ketidakwarasannya si Arthur Fleck ini itu bukan berasal dari hal yang ada di masyarakat yang kita sebut normal itu tadi, ya kan? Masyarakat normal, kemudian masyarakat melakukan hal-hal tindakan tertentu kepada si Arthur Fleck sehingga dia menjadi gila gitu kan? Itu kan karena ada societal neglect and abuse. Jadi ada kayak semacam tindakan buruk yang dilakukan oleh masyarakat atau acuhan masyarakat terhadap pribadi Arthur Fleck ini sehingga membuat dia menjadi gila. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mempertanyakan kan. So it is in question whether the insanity of Arthur Fleck is actually a product of the sanity which is considered by the society itself, kan gitu. Begitu ya, kurang lebih itu kita mulai mempertanyakan proses batasan antara kegilaan dan kewarasan itu tadi gitu. Kemudian analyze the role of the marginalized term. Nah, begini. Di dalam strukturalisme itu kan sebenarnya ada hierarki. Kalau ada binary opposition, pasti ada satu yang di atas, satu yang di bawah, begitu. Jadi misalnya baik dan buruk, maka baik itu adalah lebih baik dibanding buruk, gitu. Dia posisinya lebih kuat di atas, buruk di bawah. Nah, buruk inilah yang disebut dengan marginalized. Kalau ada rich sama poor, maka rich yang better, poor itu yang worse, yang di bawah, gitu ya. Maka dia marginalized. Kalau di sini saya memberikan contoh lain adalah misalnya society versus individual. Berarti society adalah dominant term, istilah yang dominan, melawan marginalized term, yaitu individual. Tapi bisa juga kita balik ke yang tadi ya, yaitu sanity sama insanity. Maka sanity itu adalah yang yang dominan atau subordinate ya, term dari yang ini insanity ya. Insanity itu dianggap yang lebih bawah gitu, inferior, superior, inferior. Maaf, jadi superior sama inferior. Nah, di sini kita menganalisis bahwa sebenarnya itu kan masyarakat itu kan yang memarginalisasi si Arthur ini sehingga membuat dia menjadi gila. Jadi logikanya kita tidak bisa memahami kegilaan si Arthur Fleck atau si Joker ini tanpa memahami lebih dulu kewarasan. Yang dimaksud waras itu seperti apa dan kenapa si Joker itu dianggap gila. Kita lihat dari bukti-bukti yang ada. Lihat cara si Arthur ini menjelaskan perasaan dia, menjelaskan apa yang terjadi sama masyarakat, kemudian hal-hal apa saja yang membuat dia menjadi gila kan, karena Joker itu seakan-akan melihat bahwa kegilaannya itu adalah yang marginalized,
Tapi kita tidak melihat kegilaan ibunya yang tergila-gila, ibunya yang membuat Arthur merana gitu ya, karena mengaburkan fantasi gitu kan. Fantasi kan salah satu ciri dari orang yang dianggap gila gitu ya, berhayal gitu. Ibunya sendiri kan sebenarnya juga gila kalau dipikir, karena tergila-gila dengan siapa namanya, Wayne gitu kan, Thomas Wayne gitu kan, mengatakan bahwa Thomas Wayne itu adalah suaminya, bahwa Thomas Wayne itu adalah ayah dari si Arthur Fleck gitu kan. Nah itu kan sebenarnya berarti kita bisa melihat bahwa kegilaannya Arthur Fleck ini adalah produk dari hal yang dianggap dominan, yaitu sanity atau kewarasan. Bahwa kita lihat lagi orang-orang di sekeliling Arthur itu tidak waras juga sebenarnya. Tidak waras juga, tetapi kenapa bisa Arthur Fleck yang dianggap tidak waras begitu? Berarti kita melihat ada ketidakwarasan Arthur Fleck ini juga merupakan hasil dari kewarasan dari masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kita harus melihat apa yang membuat si Arthur itu seperti itu. Jadi kita akan jelaskan seperti itu ya. Oke, begitu. Semoga sampai sini masih bisa diikuti gitu ya pembahasan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah step selanjutnya, identify moments of ambiguity and contradiction. Jadi kita melihat keambiguitasan dan pertentangan yang ada di dalam film itu. Kalau di sini kita melihat bahwa deconstruction emphasizes the instability of meaning and the presence of contradiction within the text. Misalnya kalau dalam hal ini adalah ambiguity of Arthur's relationship dengan ibunya dan delusinya, dia kan berhayal gitu kan, ada delusi bahwa dia memiliki hubungan dengan tetangganya yaitu Sophie. Kemudian ini berkontribusi kepada kompleksitas dari film itu. These moments challenge the viewer's ability to distinguish between what is true and what is imagined, undermining any stable interpretation of Arthur's character. Nah, kita akan mempertanyakan ambiguitas dan kontradiksi yang ada di dalam karya sastra. Kembali lagi, kita ke sanity sama insanity. Kita akan cari kontradiksi tentang definisi mana yang gila, mana yang waras. Kita lihat apakah yang itu kan ambigu. Kegilaannya Arthur itu kan ambigu, karena kita lihat orang-orang sekitarnya juga gila. Ada yang gila harta gitu kan, ada yang mungkin gila hal yang lain. Nanti silahkan lihat detailnya, kita lihat evidence-nya untuk menunjukkan bahwa ada event-event lain ya kan. Kita ketik, kita tulis, for example this event it basically shows the insanity as well ya kan, bahwa Arthur Fleck tidak bisa dituduh menjadi satu-satunya tokoh yang mewakili kegilaan. Karena kalau kita berhasil mencari tokoh-tokoh lain yang bisa kita anggap gila juga, gitu kan, itu menunjukkan ambiguitas dan kontradiksi, bahwa yang namanya kita sudah berhasil untuk mendapatkan pertanyaan lagi mengenai mana yang disebut gila dan mana yang disebut dengan waras, sehingga waras dan gila tidak lagi pelan-pelan, tidak lagi menjadi pertentangan, hal yang bertentangan. Semua itu dua-duanya ini berhubungan gitu. Semua ini hanya bentukan masyarakat, bentukan yang ada di dalam film itu, sehingga Arthur ini hanya menjadi korban atau marginalisasi dari definisi masyarakat mengenai kewarasan, begitu kan? Kemudian step selanjutnya adalah challenge the notion of a single coherent interpretation. So deconstruction emphasizes the multiplicity of meanings and the impossibility of a single authoritative interpretation. Jadi kita lihat endingnya dari film Joker. Kalau dalam yang saya berikan contoh di sini, itu kita lihat bahwa final scene-nya itu terbuka bagi penonton, ya kan? Terbuka dengan interpretasi yang beragam, gitu kan? Jadi si penonton itu bisa menentukan ending dari cerita ini, gitu kan? Nah, itu kan adalah ciri yang menunjukkan bahwa sebuah teks itu tidak stabil,
ya kan? Kalau mau kembali ke sanity sama insanity, ya oke, kita akan kembali ke sanity sama insanity tadi ya. Kita melihat bahwa tidak ada interpretasi tunggal. Jadi banyak kemungkinan mengenai sanity sama insanity ini, ya kan? Jangan-jangan yang kita tonton sampai akhir ini itu adalah hayalan saja, ya kan? Kalau ini hayalan, berarti di saat yang sama hayalan itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima juga, karena kita nonton sampai habis kan buktinya. jadi kita akan mencoba untuk melihat berbagai macam interpretasi. Tidak ada makna tunggal, tidak ada fixed and single interpretation of a literary work or a text. Jadi film ini kita tidak bisa melihat bahwa Joker itu jahat, Joker itu gila, Joker itu apa, sedangkan yang lain apa gitu ya. Kita akan jelaskan bahwa di situ ada multiple interpretation. Kita akan buktikan dengan event-event tertentu, dialog-dialog tertentu yang kita jadikan evidence, kemudian kita ketik, kita jelaskan bahwa ini adalah step selanjutnya adalah challenge the notion of a single and coherent interpretation. Dan yang terakhir, ya, ini menurut saya optional sih ya. Menurut saya optional, yaitu reflect on the ethical implications, karena bagaimanapun menganalisis sebuah karya sastra itu kan harus memberikan dampak ke masyarakat gitu kan, dampak ke luar gitu. Beberapa berpikiran seperti itu. Jadi not the literature for the literary analysis for the literary analysis itself, literary criticism for the literary criticism itself, tapi harus memberikan sesuatu ke sumbangsih kepada masyarakat. Maka kita lihat deconstruction also involves reflecting on the ethical and political implication of the text. Kalau mau bisa membahas ini, bahwa di sini adalah penggambaran violence and societal breakdown can be analyzed in terms of how it reflects and critiques contemporary social issues, gitu kan. In the film's ambiguous stance on Arthur's actions, whether he is a victim, a villain, or a symbol of rebellion, raises ethical questions about how society treats its marginalized members and how narratives of violence are constructed and interpreted. Saya simplify. Kita bisa menyimpulkan lagi dengan memberikan gambaran bahwa analisis kita ini itu merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Film ini merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu melihat kegilaan. Itu dipertanyakan. Nah, film ini adalah gambarannya. Apakah orang yang dengan gaya tertentu itu dianggap gila dan tidak diterima di masyarakat? Sebaliknya orang yang sopan tetapi misalnya koruptor gitu, atau ternyata psikopat, itu malah tidak dibahas. Karena mereka melihat kegilaan itu dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari gaya rambut, pola pikir dan sebagainya, gitu kan. Jadi apakah ini menjadi refleksi, apakah benar masyarakat atau society itu melihat kegilaan dan kewarasan dengan cara tertentu atau cara yang seperti di dalam film Joker ini, gitu ya. Maka tugas kita ketika menggunakan dekonstruksi itu berhasil, ya kan? Karena akhirnya kita mampu mempertanyakan binary opposition atau makna yang sudah dianggap fixed oleh masyarakat. Kebetulan dalam hal ini adalah melalui karya sastra, atau spesifiknya lagi di film Joker. Itu. Nah, itu fungsi dari deconstruction ya. Jadi deconstruction itu juga metode sebenarnya. Makanya di dalam video-video saya sebelumnya, saya menjelaskan teori-teori tertentu itu juga menggunakan cara metode dekonstruksi, feminism, psychoanalysis, gitu kan, mempertanyakan apa yang sudah dianggap fix benar oleh masyarakat. Karena binary opposition itu melihat masyarakat itu kan terstruktur, dan karena terstruktur maka terbagi menjadi dua hal yang saling bertentangan atau oposisi biner, binary opposition. Begitu juga di dalam film Joker. Di situ kita melihat bahwa Joker melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sadis segala macam. Tetapi kembali dipertanyakan,
Apakah tindakan jahat itu murni terlepas? Like are humans apa sih pure evil gitu ya? Apakah manusia itu benar-benar murni jahat, ataukah ada unsur-unsur lain yang membuat manusia itu jahat? Berarti kalau ada unsur-unsur lain yang membuat manusia itu jahat, berarti kita tidak bisa melepaskan hal-hal lain tersebut. Contoh begini, misalnya baik dan jahat. Jahat ternyata ketika kita sudah menganalisis menggunakan dekonstruksi, ternyata jahat ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan baik gitu. Orang baik gitu kan sesuai dengan definisi masyarakat adalah seperti ini. Tetapi karena mereka seperti ini dan seperti ini mereka tidak mengacuhkan kemudian menganggap remeh dan menginjak-injak orang seperti Arthur, sehingga Arthur menjadi jahat, ya kan? Nah, berarti logikanya itu pasti ada hubungan kan? Kalau sudah ada hubungan, mereka tidak bisa benar-benar terlepas. Maka akan blur. Apakah terus kemudian orang baik yang tadi melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada orang-orang tertentu itu bisa dikatakan sebagai baik? Kan? Tanda tanya lagi. Jadi makanya menggunakan deconstruction ini is very complicated, but fun at the same time. So we need to focus on certain aspect, right? Especially in binary opposition, and then we focus on questioning it and strengthening it with evidence, more evidence, more explanation, seperti itu, untuk apa sih, to make a point, gitu ya, to make a point about what we are discussing, gitu ya, apa yang mau kita jelaskan. Dalam hal ini adalah untuk mempertanyakan, atau kalau bisa malah dibalik gitu ya, bahwa sebenarnya yang jahat itu si masyarakat gitu kan, sedangkan Joker itu sebenarnya yang baik gitu. Itu kalau memang kita benar-benar mampu, dan itu akan fenomenal dan radikal gitu ya dalam analisisnya itu. Dan itu kalau Anda menggunakan deconstruction itu beberapa kemungkinan. Pertama, akan dianggap cetek ya, dianggap dangkal analisisnya gitu, shallow, karena Anda tidak mampu untuk meyakinkan dosen pembimbing dan dosen penguji bahwa binary opposition yang ada di masyarakat itu harusnya dipertanyakan atau bahkan dibalik. Atau Anda akan terjebak di dalam cocok logi ya, permainan nyambung sana nyambung sini, berantakan jadi analisisnya gitu ya. Makanya kita harus fokus. Kalau mau sanity sama insanity ya udah fokus ke situ gitu. Fokus ke situ. Kemudian ke filmnya, jadi dibatasin di apa, karya sastranya itu gitu ya. Atau yang terakhir ya, Anda akan bisa akan berhasil, dan analisisnya ini akan wow gitu ya. Bahkan orang lain yang membaca, orang lain yang mendengar analisis Anda, presentasi Anda itu akan, oh my god, Riz, it's mind blowing gitu ya, karena saya tidak berpikir seperti itu, saya tidak sampai berpikir seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai memberi misi mulia dari deconstruction itu adalah untuk memperbanyak interpretasi dan perspektif ya. Memberikan lebih banyak ruang untuk interpretasi yang lebih kaya gitu ya. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan kapok untuk terus bertanya, tidak masalah. Kalau analisis saya itu dianggap juga masih shallow, teman-teman ketik saja di di komen gitu ya, di comment section, Mas, Pak, Sir, penjelasannya sepertinya masih kurang jelas, bisa nggak di spesifik saja di bagian ini misalnya ya, mungkin saya akan bisa membantu teman-teman gitu. Tetapi kalau ingin memiliki pertanyaan yang lebih detail gitu, yang mungkin tidak bisa melalui video ini, kita mau interaksi yang lebih intim gitu ya, lebih dalam, lebih sering gitu, saya punya kelas sastra, kelas
teori sastra, metode sastra gitu ya. Dan teman-teman bisa hubungi saya di seri teorisastra@gmail.com. Di situ teman-teman mungkin bisa hubungi saya dulu, nanti akan jelaskan bagaimana modelnya begitu ya. Karena saya juga punya ini grup Telegram. Di situ kalau Anda bisa teman-teman bergabung, di sana akan bisa bertanya apa saja dengan saya. Like on a daily basis, anytime, mau lewat email bisa, mau lewat Telegramnya itu sendiri bisa, atau WhatsApp gitu ya, WA kalau teman-teman mau menanyakan tentang misalnya skripsi teman-teman, penelitian teman-teman ya yang sudah jalan atau mau jalan gitu, maka saya bisa membantu. Atau itu tadi ikut kelas saya, kelas teori sastra ya. Jadi sekali lagi untuk detailnya silahkan hubungi saja di seri teorisastra@gmail.com ya. Satu lagi informasi, mungkin saya juga hadir di TikTok ya, jadi silahkan saja cari saya, Nikodemus Yudo Sulistyo atau Mr. Niko di situ ya. Saya juga memberikan banyak konten-konten menjawab pertanyaan teman-teman mengenai teori sastra dan seputarannya gitu ya. Oke, everybody, thank you very much for your attention. Terima kasih sudah setia, dan yang baru saja baru saja nonton video saya, selamat datang. Jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe juga. Jangan lupa juga untuk komen kalau memang teman-teman berkenan. Okay, so have a nice day. Thank you very much and see you.